Aku Ranti, sekarang kita di chapter 4. Di sini aku mau jelasin cara baca rumus juga kenalin kamu sama simbol yang ada di rumus. Ini tuh penting banget, apalagi bagi kamu yang misal lihat rumus orang lain, terus kamu langsung mikir, ini apa? Dia ngetik apa? Ini simbol apa? Aku kayaknya gak bisa deh, rumit banget. Please jangan gitu, karena di sini aku akan kenalin kamu sama rumus. Oke, ayo kita langsung aja. Di sini aku udah punya tabel. Pertama aku mau jelasin rumus tanpa fungsi. Nah, pertama kita bikin rumus, kita harus pakai sama dengan. Sama dengan di sini tuh artinya kita mau memanggil rumus. Jadi kalau tanpa sama dengan, rumus gak akan kepanggil. Excel gak akan menganggap kita mau isi rumus. Jadi wajib harus pakai sama dengan. Nah, kalau tanpa fungsi, kita bisa langsung klik selnya yang mau dihitung. Misal aku mau hitung 2 juta tambah ongkir 100, kita bisa klik 2 juta, terus kita tambah 100.000. Kayak gitu, ini udah termasuk rumus pertambahan. Diketik juga bisa, misal C6 tambah D6, terus kita enter kalau udah kayak gitu. Kalau pengurangan, kita bisa pakai simbol minus di sini, terus dikurang 400.000 ini, terus kita enter. Kalau mau perkalian, kita bisa pakai simbol bintang. Jadi kalau kali bukan X ya, tapi bintang. C8 dikali 100.000. Terus enter. Kalau pembagian, kita bisa klik selnya, terus pakai garis miring ya. Bukan titik 2, tapi garis miring kalau mau membagi angka. Kita bisa bagi, lalu enter, kayak gitu. Atau kalau kamu mau kali dengan persen itu sama aja. Misal 300 ini dikali 11%. Tinggal ketik persennya di belakang terus kita enter. Ini hasilnya. Jadi ada pertambahan, pengurangan, perkalian pakai bintang, pembagian pakai garis miring, ada persen juga. Ini semua adalah rumus tapi tanpa fungsi. Sekarang kita lanjut ke rumus dengan fungsi. Pertama yang mau aku jelasin yaitu rumus sum. Jadi wajib banget selalu kita pakai sama dengan, terus kita ketik teksnya. Nah, pas kita ketik teks di sini muncul ya tulisan-tulisan. Di sini tuh artinya Excel ngasih rekomendasi rumus. Jadi kalau kita ngetik P, dia ngasih rekomendasi dari berawalan rumus P. Kayak gitu. Ini aku mau sum. Dia muncul beberapa sum dan yang mau aku pakai adalah rumus sum paling atas. Sum biasa di sini kita klik. Ada buka kurung di sini kalau kita klik. Buka kurung di sini tuh wajib banget. Jadi setelah nama fungsi, wajib ada buka kurung untuk kita mengisi sel mana yang mau dihitung. Terus di sini ada yang namanya informasi dari rumus. Jadi setiap rumus punya info yang berbeda-beda. Di sini informasinya number 1, number 2, titik-titik 2 dan seterusnya. Jadi dia tuh ngasih tahu urutan apa aja yang harus diisi. Jadi kita bisa isi selnya, tapi nggak usah satu-satu kayak gini. Kalau pakai fungsi sum tuh, jadi kita bisa langsung blok data mana yang mau dijumlahin. Ini aku mau 4 juta sama 200 kita blok. Kayak gitu, terus tutup kurung. Nah, di sini ada titik 2 pas aku blok. Titik 2 tuh artinya sampai. Jadi ini dibacanya. Excel tolong jumlahin dong C6 sampai D6. Terus kita bisa enter. Itu hasilnya. Kalau pakai sum, kita bisa isi berapapun selnya dengan cepat. Misal mau jumlahin semua ini, kita bisa blok datanya. Nanti muncul kayak gini, dibacanya juga sama. Jumlahkanlah C5 sampai D14. Terus kita enter. Kayak gitu, biasanya sih dipakai di paling bawah ya. Jadi untuk total. Kayak gitu, terus enter. Itu rumus dasar yang paling sering dipakai di kerjaan, yaitu rumus sum untuk menjumlahkan. Ada juga nih rumus yang namanya count. Nah, fungsi count ini untuk menghitung jumlah sel yang isinya angka. Jadi kita bisa klik di sini. Terus kita bisa blok datanya. Nah, terus kita tutup. Ketika aku blok muncul sama ya titik 2 yang artinya sampai.
kita enter, hasilnya 3 karena yang terisi dari sini hanya 3 sel. Tapi kalau misal aku isi huruf di sini, misal ini dia nggak akan hitung. Jadi kalau ada huruf, dia nggak akan hitung hurufnya. Dia hanya fokus menghitung yang ada angkanya. Nah, ada nih temennya si count, namanya count A. Jadi tinggal tambah A. Nah, kalau count A itu dia bisa menghitung apapun isinya. Mau simbol, huruf, atau angka, dia bisa hitung. Sama aja caranya, kita blok datanya. Terus kita tutup, terus enter. Hasilnya 5 karena dia menghitung huruf juga di sini. Kalau count, dia hanya menghitung angkanya. Jadi hasilnya 3. Count A tuh contoh kalau misal kita ditanya ada berapa pelanggan yang beli. Nah, kalau pakai count, hasilnya akan 0. Kita blok terus enter, hasilnya nggak ada karena dia hanya menghitung angka. Makanya ada count A untuk menghitung apapun. Nanti hasilnya kan 10. Jadi benar, jumlah pelanggan yang beli adalah 10. Oke, sekarang aku mau bikin nama panggilan pakai rumus left. Kalau rumus left dia punya 2 argumen. Beda dengan rumus sum, dia kan tadi cuma punya 1 number, terus count dia cuma punya value. Tapi kalau left dia punya 2 argumen yang dimana berarti kita butuh pemisah rumus untuk memisahkan masing-masing argumennya. Contohnya gini, di sini kita disuruh isi teks, berarti kita bisa mengambil sel mana yang mau diisi. Aku ambil yang Jenny ini. Untuk ke argumen selanjutnya, kita butuh pemisah rumus. Jadi pemisah rumus di Excel aku tuh pakai titik koma. Aku pakai Excel 2016, tapi kalau kamu pakai Excel terbaru, biasanya di informasinya tuh bukan titik koma, tapi harus pakai koma. Jadi bisa disesuaikan ya dengan versi Excel masing-masing. Aku pakai titik koma, pemisah rumusnya. Lanjut, kalau udah pakai pemisah rumus, baru kita bisa ke argumen selanjutnya, yaitu numchars. Nah, di sini tuh kita disuruh isi berapa karakter yang mau diambil. Aku mau ambil 3. Jadi dari nama Jenny ini aku mau ambil 3 karakter dari sebelah kiri. Aku enter, hasilnya Jen. Kalau mau ambil 5 jadi Jenny juga bisa. Jadi itu namanya rumus left. Tapi yang paling penting adalah kamu sekarang udah tahu titik koma itu untuk pemisah rumus. Nah, di sini aku mau kebawahin dan jadilah nama panggilan. Jadi kalau tadi kan sum tuh ada titik 2 itu sampai, tapi kalau titik koma itu untuk pemisah argumen atau pemisah rumus. Dan kalau kamu nggak bisa pakai titik koma, berarti Excel kamu harus pakai koma kayak gitu. Oke, simbol selanjutnya yaitu simbol dan juga tanda petik 2. Nah, simbol dan ini gunanya untuk menggabungkan teks. Langsung ke contohnya, kita pakai sama dengan ke G3 dan H3, terus enter. Hasilnya teksnya jadi bisa bergabung. Ini bisa gabungin teks dan teks, angka dan teks, atau apapun di dalam rumus. Juga kalau kita mau nambah teksnya dengan cara kayak gini, dan pakai tanda petik 2 karena mau tambah teks. Terus oke, misal tanda petik lagi dan enter. Jadi bisa nambahin dengan cara kayak gitu. Karena kalau gak pakai tanda petik 2, rumusnya akan error. Jadi tanda petik 2 di sini gunanya untuk ngasih tahu Excel bahwa kita tuh mau nambahin teks atau manggil teks. Contohnya nih, jangan fokus ke rumusnya ya, tapi aku mau contohin tanda kutip. Di sini ada count if. Ini sama kayak tadi untuk menghitung jumlah sel, tapi pakai kriteria. Jadi ada range-nya, terus aku pakai pemisah rumus karena ada argumen yang kedua. Di sini kriterianya aku cuma mau cari Resa namanya. Kayak gitu. Terus kita enter, hasilnya 4 karena nama Resa juga ada 4. Nah, di rumus ini ketika aku ketik Resa itu pakai tanda kutip 2. Karena kalau ngetik teks wajib pakai tanda kutip 2 jika ngetiknya di dalam rumus.
Sekarang kita ke tanda dolar di sini, yaitu untuk mengunci sel. Maksudnya gini, misal di sini aku mau jumlahin barang 1 dan 2 ya. Kayak gini pakai rumus sum. Hasilnya 5 juta. Terus kalau aku kebawahin, polanya ngikut seperti biasa. Yang kujelasin di chapter 3, pola rumus akan ngikut kalau di drag ke bawah. Tapi kita juga bisa kunci pakai tanda dolar. Kita bisa kunci barisnya dengan cara ketik dolar di belakang baris. 6 ini kan baris ya. Jadi kita bisa ketik dolar di belakang baris. Kayak gitu, terus kita enter. Nah, kalau kita kunci, ketika kita drag ke bawah, hasilnya akan 5 juta semua. Kenapa? Karena jadinya rumusnya tetap ada di atas. Tuh, dia tetap menyumlahkan yang atas karena kita kunci rumusnya. Tapi kalau kita drag ke samping, dia akan berubah. Kenapa berubah? Karena tanda kuncinya itu hanya di belakang baris. Jadi ketika aku drag ke kolom yang berbeda, kolomnya ikut berubah. Polanya jadi berubah lagi, tapi barisnya tetap sama karena barisnya aku kunci di sini. Jadi ketika ke samping, barisnya tetap 6. Ketika di samping dikebawahin juga, barisnya juga tetap 6, tapi kolomnya berubah. Kalaupun aku copy ini ke sini, barisnya tetap 6, tapi kolomnya berubah. Itu gunanya tanda dolar untuk mengunci. Kita juga bisa kunci dua-duanya, kunci kolom dan kunci barisnya. Kayak gini, kita ke bawahin dan ke samping, hasilnya akan sama semua karena kita kunci semuanya. Kolomnya tetap di sini, barisnya juga tetap di sini. Kalau di kerjaan juga kepake banget. Misalnya kayak gini, di sini aku udah totalin pakai sum barang 1 dan 2. Nah, di sini aku mau tambahin total plus ongkir yang di atas ini. Sama dengan berarti E6 ditambah ongkir yang atas. So, aku enter. Nah, yang bawahnya juga mau aku gituin, harus ditambah 200.000 ini. Kalau aku kebawahin langsung, jadinya bakal error karena yang di sini jadinya mengambil kolom yang kosong karena kan kita drag ke bawah pasti polanya berubah. Disitulah gunanya tanda dolar. Sekarang aku mau mengunci si 200.000 di F3 ini. Kita bisa kunci barisnya pakai dolar. Bisa juga di kolomnya kita kunci kayak gitu. Tapi kalau untuk ke bawah doang, 1 juga nggak apa-apa. Terus aku enter, terus aku drag ke bawah, dan hasilnya bener. Yang E8 ini polanya berubah karena nggak aku kunci. Udah aku jelasin di chapter 3, jadi kalau kita drag rumus, polanya akan berubah. Jadi ini awalnya E6, ke bawah jadi E7, E8, dan seterusnya. Tapi si F3 ini akan tetap F3 karena sudah aku kunci. Kecuali kalau aku kesampingin ke sini, kolomnya berubah karena aku hanya mengunci di barisnya saja. Kalau aku mau ke samping tetap gak berubah, aku bisa kunci di kolomnya di sini. Terus kita kesampingin, hasilnya nggak akan berubah, tetap F3. Yang berubah hanya yang di depannya yang tidak dikunci. Kayak gitu untuk simbol dolar. Jadi sebenarnya nggak serumit itu ya. Pokoknya dolar tuh untuk kunci aja. Kalau di belakang baris berarti mengunci barisnya. Kalau di belakang kolom berarti mengunci kolomnya. Kayak gitu. Simbol selanjutnya tanda seru. Tanda seru ini untuk kalau kita memanggil sheet lain. Misal kalau pakai sama dengan itu, selain kita bisa bikin rumus, kita juga bisa memanggil sel lain. Sama dengan misal mau panggil si kunci sel ini. Terus kita enter, nanti muncul di sini. Kita juga bisa panggil di sheet lain. Sama dengan ke chapter 4, kita panggil yang 2 juta ini. Terus enter. Jadi data yang kita panggil di sheet lain sudah ada di sini karena kita panggil. Di sini di formula barnya juga ada tanda kutip 1, nama sheetnya chapter 4 dan tanda seru. Jadi ini cuma manggil aja sih. Kayak hey sheet chapter 4 tanda seru. Udah gitu aja.
Kai itulah simbol yang ada di rumus. Ada nih simbol tambahan lebih besar dan lebih kecil. Tapi biasanya ini ada di rumus logika, jadi akan aku bahas nanti. Berarti kan kamu udah tahu nih simbol yang ada di rumus dan bisa cara bacanya. Sekarang kita coba latihan ya. Di sini ada angka 23.800.000. Biasanya kalau di tempat kerja tuh ditanya gini, ini angkanya dari mana ya? Coba kamu cek, kayak gitu. Nah, sekarang kamu bakalan bisa cek, kita lihat di formula bar. Di sini, sum berarti ini hasil penjumlahan dari chapter 4 ada tanda seru. Oh, berarti di sheet chapter 4 ini, di sini. Terus kita lihat lagi, range-nya range D5. Oh, ada dolar. Berarti nggak usah dipeduliin dong, karena itu mah dia cuma lagi ngunci aja. Intinya sih ini range D5, titik 2 ini sampai D14. Oke, berarti udah ketahuan penjumlahannya ada di sheet chapter 4, range D5 sampai D14 yang ini. Lanjut dikurangi C tanda seru. Oh, berarti di sheet C, di sheet ini, C6 yang ini, ditambah di sheet C lagi di C7, berarti yang ini. Terus dibagi 5, makanya hasilnya 23.800.000. Semua ini hasil dari penjumlahan di sheet chapter 4, juga di C6, C7 ini, dan dibagi 5, kayak gitu. Sekali lagi, 35 ini hasil dari mana? Hasil dari penjumlahan pakai count A ada di sheet chapter 4 di range D5 sampai D14. Lalu ditambah penjumlahan pakai sum di sheet chapter 4 dari range D5 sampai D14 dan dibagi D15. Nah, D15-nya ini kan terpisah sama sum ini ya. Berarti D15-nya itu ada di sheet ini. Oke, sekarang kamu udah bisa pelajari rumus lainnya dengan lebih mudah karena kamu udah bisa baca rumusnya dan kamu juga udah tahu simbol-simbol yang ada di rumus. Jadi cukup segini materi di chapter 4. Jangan lupa kerjain file latihannya yang udah aku isi di kolom deskripsi. Oke? Terima kasih, dadah.